Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ta'zim pada guru yang bersama, yaitu Tunku Munshi, jamaah sekalian, hamba Allah, guru-guru kami. Puji pada Allah Azza wa Jalla, salat wa salama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah, kita lanjut lagi pengajian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lalu sudah kita bahas hadis al-ulama'u warasatul anbiya. Sekarang kita lanjut hadis yang lain. Banyak sekali hadis-hadis pada bab ini. Di antara lain yaitu semangat yang disampaikan oleh Nabi berjalan untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, siapa yang berjalan pada suatu tariq, tempat atau jalan yang menuju ilmu, yatlubu fihi ilman, dia berjalan, dia menempuh, dia melewati, ya, gemer'ahru'uh saja. Sallakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka orang itu akan diberikan jalan atau dimudahkan oleh Allah menuju jalan surga. Artinya pergi ke tempat ilmu itu pergi ke surga. Berjalan ke tempat ilmu sama dengan berjalan menuju surga. Karena hadis menyebutkan siapa yang menempuh suatu jalan dan dia tujuannya adalah untuk memperoleh ilmu, maka Allah memudahkan baginya menuju jalan surga. Barang siapa menjalani, ia jalan menuntut di dalamnya akan ilmu, niscaya menjalankan Allah Ta'ala dengan dia akan jalan yang memasukkan ke dalam surga. Hadis ini tidak disyarah di dalam kitab ini, tapi kita bisa melihat banyak sekali kitab-kitab syarahan. Kenapa ada hubungan menuntut ilmu dengan menuju surga? Karena surga itu hanya Allah masukkan orang-orang yang benar. Kalau dia tidak menuntut ilmu, kapan dia benar? Maka menuntut ilmu sama dengan mencari benar, dan dengan benar itulah dia masuk surga. Menuju surga itu untuk orang-orang yang salat. Ini dilihat dalam kitab syarah. Surga itu dimasukkan orang-orang yang salat. Kalau dia tidak menuntut ilmu salat, bagaimana dia bisa salat? Dan dia tidak ada salat, sama dengan tidak menempuh surga dan lain-lain. Jadi kaitan ilmu dengan surga adalah kaitan kebenaran. Surga itu dimasukkan oleh Allah orang-orang yang salih, orang-orang yang beramal salih. Kalau dia tidak menuntut ilmu, mana dia tahu itu salih atau salah? Jadi kaitannya dengan kebenaran dan sebagainya. Maka yang diharapkan dari proses menuntut ilmu adalah memperoleh kebenaran. Tentu manakala orang tidak menuntut ilmu, dia tidak memperoleh dan tidak mengetahui apa itu benar atau tidak benar. Jadi disinilah mahalnya ilmu. Sehingga oleh Nabi
menyebutkan man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sallakallahu bihi tariqan ilal jannah. Dan juga hadis yang lain, annal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridaan bima yasna'u. Ini hadis-hadis sahih. Nanti dalam sahih Bukhari ada, yang diangkat oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin juga banyak, bahwa malaikat itu, kata Nabi, la tada'u, sungguh dia akan membentangkan sayap, guling sayap. Malaikat membentangkan sayapnya li talibil ilmi, untuk orang yang menuntut ilmu. Kita anggap kita sekarang di dalam menuntut ilmu, proses tengah tuntut ilmu. Artinya tengah tak harapkan mendapatkan ilmu melalui kitab yang kagak tulisnya. Harus kita yakini bahawa malaikat bersama kita, dan malaikat leung sayup. Kenapa ridaan? Karena sikap malaikat sangat rida. Rida artinya restu, senang, ge asisi katanya, galak aga, jeroh bahasa Aceh. Bima yasna'u, hadap apa yang kita buat, yang katanya pelakunya nyobuk God. Karena nyobuk God, mudah-mudahan kita tahu bahawa malaikat membentang sayap, maka Allah memberikan kita kebaikan dan Allah menjauhkan kita bala musibah. Jadi dalam suasana lockdownnya pun bukan kita bermaksud melawan situasi atau keadaan, tapi ini pekerjaan yang sangat mulia, pun tidak memakan waktu yang sangat banyak, pun kita tidak duduk berdesak-desakan. InsyaAllah suasana kondusif, sebatas waktu yang secara adat memungkinkan. Ya. Kemudian makna daripada ajnihataha, leung sayup, di sini juga tidak dijelaskan. Di dalam syarah hadis nanti dilihat, ini adalah malaikat memohon rahmat dan malaikat beristighfar kepada hamba Allah yang menuntut ilmu. Jadi bangai-bangai urung menuntut ilmu dalam istighfar malaikat. Untuk tanya tak menuntut ilmu, bangai itu, bangai-bangai urung menuntut ilmu, bangai di dalam senang malaikat. Bangai lu malaikat tapi lu buat jemaat. Ai pokok jika saya buat ke bangainya tu tapi menang kira-kira. Tapi baik si bangai tapi dan tujuan yang menuntut ilmu kan untuk bangai. Bah kowe abu ke dia bangai di bangai pergi senang oleh malaikat. Itu maksudnya standar minimum, sekurang-kurangnya bangai mantang kagelak oleh malaikat, tapi bangai dalam proses menuntut. Tapi menyobangai tak pelara nyan bean Allah, bean malaikat, adi urang hana galai gaduh ketimbang bangai. Jadi bangainya be tak pelara, tak boleh ke hoy ejak geroi. Dan ya buatnya proses untuk bangai, walaupun butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang lama, karena tidak mungkin sehari kita mengunyah semua ilmu. Pelan-pelan, bak kitabnya bacut, kitab jih bacut, urangnya beuk, tengah beuk, bak tungkunya bacut, tungku jih bacut, beuk sapat. Pada akhirnya tanpa terasa sudah banyak ilmu kita. Pulam ini metode ilmu yang sudah sangat luas, dengan ala digital kan, ala ilmiah dum, ala fasilitas, ala audio, ala visual, macam tu. Daduk imam gedung, datu mendengar ilmu yang kan di urang imam gedung bawahnya. Daduk Indonesia, datu mendengar ilmu yang diperah oleh urang kan Indonesia. Jadi sangat mudah, tinggal lagi kita memperkaya sarana ilmiahnya berkaya. Karena beda buat ini dengan buat zaman. Buat zaman pu yang berkah tengku yang kena ilmu lain yang nak berkah nak pola punya ini awal kita boleh urang yang berkah tengku. Cuma tinggal konfirmasi. Jika kita belum paham dengan kaedah-kaedah ilmu, perlu konfirmasi. Benarkah begini? Benarkah begitu? Karena bukan tulisannya yang salah,
tapi pemahamannya yang barangkali galong konek ngangetanya. Kadang-kadang galong konek ngangetanya. Amban pemahaman punya tulisan untuk banyak kita baca. Mudah dibaca. Apalagi persoalan yang sifatnya dengan bahasa kinayah tu. Punya orang hana berlugah, tidak mengaji bahasa, dia tidak tahu bahawa itu maksudnya secara kinayah. Kinayahnya adalah bahasa perumpamaan atau sindiran atau majazi, majaz, bukan makna sebenarnya. Seperti banyak sekali di dalam ayat dan di dalam hadis-hadis. Itu pengabat khusus. Jadi tanya sangat bahagia malaikat ridha kepada yang kita lakukan karena proses menuntut ilmu itu. Di sini kita lihat yatlubu fihi ilman, jalan yang dimana ia itu menuntut ilmu tidak ditulis baris dua, tidak ditulis alif al, tidak disebut yatlubu fihi ilma. Nyo artinya luah makna. Yatlubu fihi ilman maknanya luas, luas dan luas. Bukan hanya satu-satu ilmu, tapi ilmu apa saja. Atas nama ilmu itu adalah yuntafa'u bihi, bermanfaat dunia akhirat, atau hanya manfaat dunia manfaat akhirat. Nyan ilmu yang diperintahkan menuntut, tetapi secara susunan, secara tertib yang ditanya tuntut mestilah diawali dari fardu ain, mestinya, yaitu ilmu tauhid. Untuk batas-batas kita minimal bisa mengenal Allah dan sifatnya. Untuk ilmu fiqih minimal bisa mengetahui tata cara ibadah, dan ilmu tasawuf minimal kita bisa memelihara dari sifat-sifat yang karimah, yang terpuji. Ilmu tasawuf supaya kita jangan tasawuf yang kurawat. Kepuna tasawuf, mengabek tasawuf. Maka kata tasawuf gau ayu. Ada tahu orang taking le katanya. Tapi kalau sudah ada tasawuf, maka dia tidak mungkin melakukan tasawuf. Hantarun gau jo, hantar sampuh gau. Demi kepentingan kita, kita tidak ingin mengorbankan orang lain yang juga ada kepentingan. Hai gop na si kepentingan ni, kon kepentingan katanya mentang. Tapi bek mentang-mentang kepentingan katanya, tagilho kepentingan gop. Menang kira-kira. Maka butuh di sana tasawuf. Sehingga di dalam konteks ilmu itu dibuatlah perumpamaan supaya mudah dipahami. Ilmu tauhid bagaikan tanah atau lahan, fiqih bagaikan tanaman, tasawuf bagaikan pagar. Ketiga-tiganya sangat penting. Bayangkan ada tanaman tidak ada pagar, kayak jauh kameng. Maksudnya apa? Bayangkan orang hanya beramal tidak ada tasawuf. Ujak mutujik minta mai, bangun termujik kabe. Anali hoka, kata tasawuf le ho. Jadi tiga itu penting. Bayangkan ada pagar, tidak ada tanaman, maka mubazir. Pagar cukup laga. Kutai dalam home, ada po bilang poso, mubazir. Bayangkan ada tanah, pot tanah yang tak luah, tidak ada tanaman, maka mubazir. Jadi begitulah diumpamakan supaya mudah dipahami. Selebihnya adalah ilmu fardu kifayah yang juga mesti ada, tetapi tidak dibebankan kepada semua orang. Mustina ya, hanjit hana, tapi kewajibannya bukan atas semua orang. Hadis yang lain, la antadu fata'allama baban minal ilmi khairun min antusalli mi'ata raka'atan. Hendaklah kamu berpagi-pagi, artinya bergegas,
dalam rangka mencari ilmu suatu bab apa saja, walaupun dimulai dari tentang fardu ain, tapi bab tentang apa saja yang namanya itu ilmu. Terubah ilmu yang mengurut, hai ilmu yang tinyo lu nak minta orang mengurut, tujuan lu nak meruno cara mengurut, apakah itu masuk dalam ilmu? Masuk dalam ilmu, dan Allah memberi pahala, karena tujuan kitanya supaya bisa membantu orang lain yang mukilah. Bantah murut urung mukilah, pulang urung ibadah mukilah. Dah urut lagi tanya, pulih kat nyan. Mutamah tiga ke ibadat. Nyan fahala atau benefit istilahnya muntumeng ke tanya. Gop ibadat, tiga gop ibadat, menyona musabab bacut ngang tanya, nak andil ke tanya. Bahkan tiga tak ni ibadat tengku badan ke tak tegar ya ke tak tegar ke tak mangak urut long tau urut tengku pulin. Tiga ibadat katanya ke urang pulannya na bahagian pahala. Karena tak support orang yang tiga ibadah dengan naruh bul katanya kena bacut. Menanti tiga urang main judi. Tak tiga main judinya ke selama pokok cah pikiran koi pruno le pulin kenang ti bahagiannya ini. Jadi itu ada andil, ada amal jariah, ada dosa jariah. Kan pahala jariah mentang, kan sedekah jariah mentang. Juga ada yang namanya sifatnya itu adalah dosa jariah. Dosa jariah. Tamukat iu tujuan minta rezeki bagus, itu adalah usaha yang halal. Berbuat yang halal lebih pahala oleh Allah. Tak pegat kama bak tempat JPU bupai dua orang mak mangai menggeli-geli ina negara kamu dah. Dosa jariah. Badum dro na teuro dua lang biliknya yang tanya pegatnya lang tempat-tempatnya. Lalu dia melakukan zina, walaupun zina mata, zina jaro, zina kaki. Tanya untuk dosa jariah. Malah san katanya orang kata kau yang hendak bergaul lagi hendak go iu ada tanya galak minta yang haram sang kira yang halus tak muka kalau go tit mang karena kai lake tu boh tu belagi nyancara muka mu temandum lagi kan. Jadi kita jangan menjadi bahagian daripada dosa jariah. Mu dosa do kara haid tanggung jadi kira do timang dosa go atirung tanya tilong. Hadis berikutnya, hadis saya. Jadi berpagi-pagi kamu, maksudnya segera bergegas, atau istilah sekarang usia dini menuntut ilmunya berpagi-pagi. Jadi boleh bermakna pagi memang tiap bengah, boleh bermakna bersegera walaupun anda tak buat bengah, mana kira-kira buat malam mah nak tulis ke bermalam-malam ya ke kamunan maksudnya. Artinya kita menggunakan waktu untuk menuntut ilmu boh bengah boh ro. Tapi juga makna yang paling hebat antara dua itu adalah sejak dini, usia dini. Dari awal familiar dengan ilmu, maka watai raya tinggal pertimang mentang. Ni tanya kan ilmunya kan ada pertimang. Tapi menyahana awal yo he dino dang tak cocoknya kan handepak Melayu saja. Hana ada dupak mulai. Tapi karena kau pernah tak mulai awal, maka di saat kita usia tua tinggal ya tak timang sagai. Lun pribadi kitabnya SMP lun berjaman. Pak Gure kan kitab punya Sirus Salikin. Nak kan tinggal tak timang. Mamanya phone kan hana tak amat je dah. Hana dah depu baca api. Bi rabbikum roh baca berbekam. Kamu nak Gure? Mbak. Ai bahasa Jawa ana bari. Bi rabbikum maka ada kaitannya berbekam tak baca jauh tak saya. Jadi demikian itu lebih bagus dari orang salat sunat. Nyona pegah le gure kitanya le tungku husna ini nak pegah tering pegah ana tak lu panjang le pegah hilung dengar beut lagi nyo kadang-kadang tanya piremeh tak benar sembahyang sunat. Nya hana lebih kot kan lebih kot. Nyo tengah beut tak beut. Nyo beut tak beut. Ambek na di antara tanya tu. Alah beut dah cok ju dia tak liam sembahyang sunat ke rot.
Mbak tantang mbak tanya lenyan pahala, padahal le pahala ber. Karena mengaji ini menuntut ilmu. Ilmunya pakai kalimat menuntut. Sembahyang sunat hana pakai kalimat menuntut. Tuntutlah sembahyang sunat. Hana pakai kalimat tuntut. Tapi menyembah ilmu, tuntutlah ilmu. Maka di sini bahwa level ilmu itu lebih bergengsi secara agama di atas level ibadah sunat. Kalau ibadah sunat kita pun kurang dilandasi dengan ilmu. Kalau ibadah sunat dilandasi dengan ilmu, tinggi levelnya, tapi jangan mengorbankan waktu untuk ilmu. Mutu napakat nyo itanyo le sembahyang subuh bengah rabu di masjid mon gedung bekle tak berat posit tak gantong sembahyang sunat juga matematik nyan hana lebih god kan apalagi le subuh hana sunat mana kira-kira bentuknya pilih kalau lepas jemon le subuh sunat subuh 2 rakaat le asar sunat asar 2 rakaat nyan salah ju. Hadis berikutnya pada menit tu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dalam sahih tidak disebut muslimah dari segi bahasa. Tuntut ilmu wajib atas orang agam. Tapi makna di sini ai wa muslimah. Dalam hadis-hadis sarahan hadis, tuntut ilmu itu adalah fardu ala kulli muslimin wa muslimah. Wa muslimah dalam sebahagian nas hadis atau matan hadis memang hendak tulis nyokan bermakna urinang hendak ber. Mbak. Namanya juga tidak connect dengan pemahaman bahasa. Buku putih apa tanya urinang. Cina ulang hadis. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu atas orang muslim. Mai tanya kan muslimah yang urinang. Yan baik lagi yan pemahaman. Menyo lagi yan pemahaman sama dengan urinang hana puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang agam yang beriman. Kemudian dalam makna amanu yang orang beriman, tapi damirnya mudzakkar uragam. Yang lagi nyo tacok makna sama dengan urina apa yang puasa. Aku jangan puasa. Cina ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum lahum. Hai orang yang beriman diwajibkan padamu. Kan hendak berat oleh Allah Taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikunna. Yang mana kira-kira. Jadi jina bahasa disebut satu jenis, tapi maksudnya semua jenis. Inang agam. Hadirin yang berbahagia, nyan hadirin ita mangsid wal hadirat. Hadirin yang berbahagia juga ay wal hadirat. Muslimin yang berbahagia ay muslimat. Maka ala kulli muslimin ay yaitu wa muslimat. Maksudnya juga orang perempuan yang muslimat. Cuman pakon dekedi tanah lugi ya nyo. Pakon demah hang pegat ju ala kulli muslimin wa muslimah ju jelas-jelas. Karena kewajiban menuntut ilmu kepada perempuan oleh perempuan dipundakkan terutama kepada orang tua dan suami. Maka siapa oleh istri yang tidak menuntut ilmu dipundakkan kepada suaminya. Siapa anak yang tidak menuntut ilmu dipundakkan kepada orang tuanya. Jadi dengan seorang suami menuntut ilmu, maka dia berkewajiban mengajarkan kepada istrinya. Maka hana pegat kalimat muslimah pun makna kagak petanggung mbak uragam. Dengan catatan orang laki-laki ini wajib mentransfer ilmu kepada perempuan. Yang betul lagi aku tanya. Aja apa tanya uragam. Tanya berkewajiban mengajarkan istri ilmu yang kita tahu. Mangkam payah timang-timang bacut. Mang pakai timang malim nganya ngelung ya kena hek uragam. Amban. Namun lagi nyan hanjut teori nang keun be ni tolong. Tetap hanjut ke kenyan.
karena kewajiban suami. Jadi menuntut ilmu itu fardu. Kalau yang namanya fardu itu artinya wajib. Dalam bahasa agama fardu itu dengan istilah lain wajib. Ada juga wajib yang memang beda dengan makna fardu, tapi kedua-duanya mesti dilakukan. Nah, yang wajib sama dengan istilah fardu, fardu wudu, wajib wudu dan sebagainya. Tapi pada ibadah haji, nah ini yang terjadi perbedaan istilah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulang lagi saya. Muslim di sini adalah yang akil, muslim yang berakal, baligh, orang muslim yang sudah sampai umur. Kamu wajib untuk ibadah sejak dia berkewajiban sebagai mukallaf. Adapun menuntut ilmu bagi anak-anak, ini adalah persiapan. Anak miat watau ber ibangai, ya hana resiko je watau ber ibangai. Pada saat dia kecil, anak-anak ini bodoh, dia tidak beresiko di waktu kecilnya, karena dia belum dibebankan taklif. Anak miat yang alam terumu, hana sembayang, hana dosa, karena dia belum akil. Tetapi kapan juga menuntut ilmu kalau sebelum dewasa? Justru yo kalau dewasa lah anu menyan menuntut ilmu. Maka sama lagi urung buat pesta. Hamin berapa? Kita butuhkan tendanya pajannya kau ro pesta. Terus jamenya kayaknya kada perle tenda. Pesta tanggal 5. Ya tanggal 5 perle pesta. Tanggal 5 pesta, tenda nya tanggal 5 dah pakai tendanya. Tapi hana mungkin dah gelang uronya. Payah taglang jauh-jauh sebelum hari H. Pajan tanya perle ilmu yang siap pakai pada saat balik. Maka mungkin uronya dia menuntut. Dia harus sudah ada ilmu jauh sebelum balik. Jadi untuk mudah tak pahami, tak perlu pingan untuk buat pesta. Urohnya tak perlunya uroha, tapi tak minta pingan kan urohnya. Pegot tenda untuk uroh pesta tenda, tapi mungkin taglong uroh pesta tenda dan lain-lain. Nah, jadi beginilah ilmu itu butuh waktu persiapan. Nah, maka menyokun Pak Jul, Pak Kadispora, dan sekarang sudah berubah menjadi Pak Kasat Pol PP, ilmunya butuh waktu yang panjang sehingga disebut long education. Artinya waktu yang cukup lama untuk menuntut ilmu itu, bahkan seumur hidup. Ilmu dia hana baby. Ada hadis yang lain yang kau sering dah dengar, yaitu dari ayunan minal mahdi, karena gepurno tanya geucapkan ilal lahdi, hingga ke liang lahat. Makna liang lahat nyebek salah dipahami. Akibat dah menuntut dalam tanya kamu meninggal di kalang liang lahat. Jadi ada yang memberikan pengertian truk kamu meninggal teman-teman gepurno. Nah, berarti kan menunjukkan kita masih proses belajar. Ditalqin kita, getalqin ke gepurno, gepingat, atau makna yang lain adalah batas. Dikedi nak orang tanya, sampai pajan demai lungnya lu menuntut ilmu, sampai juga lu mati, kamu mati kan je lega tuntut. Maka itulah makna ilal lahdi. Jadi hana istilah terlambat dalam menuntut ilmu. Hana istilah terlambat. Cuma yang nak istilah pun telat terkejut. Telat terkejut. Terlambat hana istilah. Rumah nak buat boleh kat Tuhan kau ni tu. Hana terlambat ya. Cuma telat terkejut. Amban. Ada itanya kabeh tak lalui episod tu. Ada mudih waktu punya masalah buat ikra. Ada mudih. Buat ikra, beruh makhraj, beruh tajwid, ada mudih. Nyan kau ni ada beresnya. Semestinya. Cuma katelak terkejut. Gekelom ikamu maka cukup malim-malim kau uri kampung kamu. Pokoknya beut hana pre-pre pu beut murno tajwid. Panjang gedepuh hukum.
hana salah dan itu sangat bagus, cuman momennya sudah bergeser. Ada mudih urusan muturi huruf Quran kan usia anak SD, kaji tajwid, bila perlu hafalan juga. Karena ulama-ulama dahulu kalau sudah jadi ulama besar itu urusan hafalan sudah beres dari kecil. Dan hana mutiro ulama-ulama yang dahulu itu pakah imam mujtahid yang tidak hafal Quran, semua hafal Quran, tapi yang diselesaikan di usia dini supaya tidak terkuras waktu di usia dewasa untuk pahami ilmu. Nah, jadi itanya pandai teman. Kapan sion de gede kamu humnyo ka kamu ya utiro guru pekan ni purno makhraj baru urusan makhraj. Hai je tidak terlambat, cuman telat dikejut. Menang ore? Ya, cuman itu yang lego. Jadi berkan hanaruh makhraj. Merakan hana ke ruh makhraj. Demang katu kapu kalapu ka 60 tahun keun Fatihahnya makalung keun aju. Yang kenya makna telat dikejut. Kalung keun Fatihah berkan ka kemenanya ajunya kenya baru buat tajwid kamu. Ya, jadi kapan dia belajar hukum, kapan dia praktek dan sebagainya. Kemudian kita ingin melihat rawahu Abu Darda. Ini ada yang mengatakan kata Abu Darda, ya, bukan kata Nabi. Dan dalam kitab Sirus Salik ini ditulis kata Abu Darda, berarti kan asar. Walaupun nyokan hadis, tapi asar, perkataan sahabat. Memperkataan sahabat kan hadis. Secara ilmu hadis bukan hadis, tapi haba sahabat teman so levelnya sahabat. Kerta udahnya. Karena Nabi dan para sahabatnya itu, para sahabat Nabi itu tidak pernah menyalahi Nabi. Hanya saja bukan Nabi yang mengatakan, tapi para sahabat pi menyokan haba Nabi hangge begah beranggaho. Kalau lagi itanya berani berbeda dengan siapa saja. Sahabat tidak berani, maka jangan pernah ragu mengikuti perkataan sahabat. Dan hana paradoks, tidak ada paradoksi antara haba sahabat dengan Nabi. Karena sahabatnya orang yang cinta ke Nabi dan orang yang udip bersama dengan kehidupan Nabi, dan dalam kehidupan gaknya muiman ya ke sahabat. Jadi sahabat Nabi yang pertama adalah dia hidup bersama Nabi, nagkala Nabi dan udip bersama Nabi. Ya keung tanya saboh letting udip yang sahabat. Ya, munyo urangnya je keun. Nyo kamu sahabat, kamu ibadat lagi ibadat Nabi. Je keun mana sahabat bakal memang udip saboh letting Nabi nak ubat Nabi. Mani det iteo tak keun ni no pane. Kamu ibadat no lagi Nabi ibadat kamu. Hana buka bid'ah kamu lagi Nabi ibadat mana kamu ibadat. Kau payah datanya pu ron saboh letting ting Nabi. Mungkin, mungkin payah beut. Payah ikuti ilmu. Jadi di situlah. Jadi yang kedua, sahabat itu dalam keadaan beriman, wate udep dengan Nabi, nyanna bahagian usia ge yang memang dalam keadaan beriman. Menyohana bahagian usia ge yang dalam keadaan beriman, memang tiga dengan letting dengan Nabi. Abu Lahab kan sama-sama udep, Nabi udep hanya sahabat Abu Lahab udep zip. Tapi hana keun Abu Lahabnya sahabat Nabi. Walaupun secara family, secara kekeluargaan apa ke, tapi hana berkata sahabat Nabi Abu Lahab hanta mean bet mikina. Ya, si urang lawan Nabi pu sahabat. Yang ketiga dia dalam keadaan melihat Nabi. Bukan hanya udip bersama Nabi, tapi juga sempat dia terjangkau oleh penglihatannya. Kan gedengar-dengar mentang Nabi gedengar Nabi, tapi memang dia bergaul dengan Nabi. Cuma sahabatnya kebagi lom. Ada sahabat yang 4 disebut khulafaur rasyidin, khalifah yang diberikan oleh Allah, yaitu kecerdasan yang memberikan estafet dari Nabi. Jadi kata Abu Darda, kun aliman,
au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'a fatahlak atau fatahlik. Di sini napet boh susunan. Kita harus melihat dari dua cara, dua boh cara ngin hadis. Hadisnya sabo. Nah, dua cara untuk tak pahami. Pertama, takalan ile susunan yang kepegah. Tak tulis le kun aliman. Jadilah kamu orang yang alim, nomor 1 gitu le. Au muta'alliman. Jadilah orang yang belajar, tulis danyo nomor 2. Au mustami'an, atau jadilah kamu orang yang mendengar, tulis nombor he. Urang dengar, simpatisan, pendukung dan sebagainya. Kamu ilhe. Yang baik mai put hana ruh sadwal he, baik mai put. Ka ini ada pegah sadwal he. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an. Jadilah kamu orang yang alim. Kedua, jadilah kamu orang yang belajar. Kelih, jadilah kamu orang yang dengar. Munyo untuk tak mulai bekerja, hanya tak mulai dari lembut hanya. Payah mulai dari yub. Iban mana tak mulai dari yub, jadilah kamu orang yang mendengar. Mangai ikhlas jadilah orang yang belajar. Mangai ikhlas menjadi orang yang alim. Jadi mereka tak mulai dari itu, mungkin. Awai malim dudoyak beut mungkin. Jadi susun kalimatnya sebenarnya kena pegah dari yub. Jadilah kamu orang mendengar, supaya kamu jadi orang yang belajar, supaya kamu jadi orang yang berilmu. Jadi baik mulai dari phone kun ahliman. Pegah phone yang bejik kurang malim, nyuk malim drole saat itu baru kau beut. Nya hanjeut. Jadi beda susunan watai tersebut dengan susunan watai tak pelaku. Punya watai tak pelaku hanjir malam phone. Mesti phone ini kan mendengar, karena tak dengar harus tamurno baru dah nak ilmunya. Jadi istilahnya mesti duluan belajar baru jadi alim. Berarti makna hadisnya sebenarnya gekun laganya, tapi sebenarnya kun mustami'an fa muta'alliman fa aliman. Jadilah kamu orang yang mendengar agar jadi orang yang belajar, agar jadi orang yang berilmu. Nah, yang gekun terbalik pemahaman sebut dengan pemahaman amal, pemahaman mulai. Ge contoh urang pegah. Nyang ka pajah hubu bela. Gekeun bela. Baik ni ka pajah hubu bela. Sawai tak melai le ngan ni pajah. Kana wai ni le. Ya, tapi watai gekeun. Hai, ka pajah hubu bela. Hai, baik ni tat. Watai tak nak mulai kon le le du ni. Nyok pajah bela le. Alnya baru ni. Kon mau balik ah. Payah mulai dari ni le. Alinyan lo. Ya, maksudnya beda urutan sebut dengan urutan melakukan. Nah, bentuk nak pilih. Berarti menyebutkan ahli Abu Darda alhenyo, pilih aku pilih boyfriend mentang. Jadilah kamu orang alim. Apa ni alim dah mahmi ana dia buat mengkuluhu ana ro. Ya, ambanya pialah najak sama dia. Ya, amba. Muhan dikatan. Ya. Baik tunggu tak pupah aku deh dengan 7. Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu lebih utama dari salat sunat. Ya betul sekali. Apalagi menggunakan waktu menuntut ilmu. Nyukan larangan salat sunat. Artinya jika anda salat sunat, jangan korbankan waktu menuntut ilmu. Jadi lagi puji teman itu nak waten tu ni abut. Yang ke dah nak waten. Sampai dah ko. Cuma yang sunat jadi tak. Nyan maksud dia salah. Nah, tapi yang betul menuntut ilmu banyak, salat sunat juga banyak. Yang betul. Ilmu yang memberi manfaat adalah ilmu kali lembaga bono ana jelaskan le. Jadi 3 macam ilmu itu ya, kitab ilmu tasawuf semuanya ini yaitulah ilmu yang memberi manfaat, karena kitab tasawuf itu telah terkandung dalamnya ilmu usuluddin dan ilmu fiqih yang fardhu ain, isi daripada kitab ini. Kadang nak pertanyaan sebelum berakhir nyohana ka wassalamu yo. Nah, yang penting
hana istilah bosan menuntut ilmu, ya, walaupun bukan hana kadang-kadang dah tuntut ilmunya memang bak orang yang di bawah katanya kan. Hamsu gelo empat na gure empatnya hana masalah yang saji. Mesti draw ni lebih paham, tapi ni dengar si hana pupuan, tapakkan barang yang salah. Ya, kecuali lung pegah salah, mesti salah lung pegah. Nyenje tapi menyebutoi lung pegah. Hana masalah sebab yang dah pegahnya memang yang kagak pegah le ulama-ulama yang karang kitab. Oi hina jung we tanya, "Ali akan meninggal dah." Meninggal di dalam menuntut ilmu. Jadi meninggal dalam menuntut ilmu yang lumpah le fahala tu. Walaupun itu sedikit. Ulamna hadis Nabi sering tak lumpah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai amal hambanya wa ingkalla. Tapi dia rutin mudawamah. Allah gegalak kepada amal seseorang yang rutin walaupun sedikit. Ya tiap rutin BO tengah jam itu Allah lebih suka. Sama seperti orang berzikir rutin walaupun lekrek tapi mudawamah. Arti mudawamah rutinitas yang gegalak oleh Allah walaupun sedikit. Jadi demikian ku, mudah-mudahan manfaat, faedah dan mohon Allah dengan berkah ilmu yang kita pelajari, kiranya Allah beri kesihatan pada kitanya, dan juga yang sangat rakyat mohon pada saatnya adalah Allah berkenan mencabut doa bukan musibah atau bala yang bila Allah sesuai dengan doa nazilah kali baca oleh guru kitanya Pak Zulkifli saya di dalam salat subuh. Demikian keberkat walaupun 5 menit pulang min kepada yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.